Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton apa yang akan kami sampaikan pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, di depan saya ini ada satu koloni yang namanya telulut biruang bahasa Banjarnya. Tapi dalam bahasa ilmiahnya adalah Triguna itama yang menghasilkan madu sangat banyak dan manfaatnya juga sangat bagus. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya sekarang sudah mulai tenar di seluruh Indonesia, orang sudah mulai di mana-mana, di YouTube, di media sosial, orang membicarakan tentang Triguna itama ini karena di samping produksinya banyak, kemudian juga manfaatnya juga sangat bagus buat kesehatan. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu, pertama kali saya memperkenalkan ini, orang pada banyak yang mencemooh, bahkan ada yang mengatakan saya ini seorang yang gila. Pada tahun 2007, saya mulai ini mencoba membudidayakan kelulut atau Triguna itama ini. Pada saat itu di Kalimantan Selatan belum ada satu orang pun yang berminat untuk membudidayakan ini karena mereka belum tahu sampai sejauh mana keuntungan dan kebaikan dari ini. Sebenarnya sebelumnya saya juga sebenarnya tidak berminat memelihara Triguna itama ini. Pertama kali saya berminat dengan lebah Apis mellifera yang sekarang banyak dibudidayakan di Pulau Jawa. Setelah kemudian saya mencoba melihat beberapa peternak Apis mellifera di Pulau Jawa. Sebenarnya menggiurkan juga. Kemudian saya lihat ke beberapa daerah di Jawa Timur, di Jawa Barat, kemudian juga di daerah lain. Saya lihat ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa Apis mellifera kurang cocok di Kalimantan. Kenapa? Karena Apis mellifera itu memerlukan vegetasi makanan yang sangat banyak. Nah, itu yang sulit dicari di Kalimantan. Beda dengan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa kan misalnya ada sebuah perkebunan besar tentang perkebunan lengkeng. Pada saat itu kan itu banyak sekali orang datang ke situ membawa lebahnya ini. Jadi lebah Apis mellifera itu kelemahannya karena dia banyak makan, maka perlu ketersediaan pakan, nektar dan pulen di sekitarnya yang banyak, jumlah besar. Kalau enggak dia akan kabur. Nah, itu kelemahan Apis mellifera. Tapi juga madunya memang produksinya sangat banyak. Karena sangat banyak berarti dia memerlukan madu, memerlukan nektar dan fulen yang sangat banyak pula. Nah, itu yang tidak tersedia di Kalimantan. Kalaupun ada perkebunan yang besar yang menghasilkan bunga yang banyak, itu jauh di pegunungan sehingga tidak terjangkau oleh kendaraan mobil. Sehingga sulit untuk para peternak Apis mellifera itu membawa lebah-lebahnya menggembalakan ke situ. Sedangkan di Pulau Jawa kan pada umumnya biasanya perkebunan-perkebunan besar itu bisa diakses oleh mobil-mobil truk yang membawa puluhan bahkan ratusan koloni itu untuk digembalakan di situ. Jadi makanya kalau kita melihat madu di Jawa itu nanti ada yang namanya madu lebah bunga lengkeng. Nah, itu nanti Apis melliferanya atau lebahnya itu dibawa ke kebun lengkeng yang sedang berbunga. Begitu selesai berkebun bunga, itu udah penuh madunya, nanti dipanen. Maka itu dia bilang bahwa ini madu lebah bunga lengkeng. Nanti setelah habis, mungkin dicari lagi nanti ke perkebunan rambutan misalnya, atau perkebunan durian. Setelah di sana habis, nanti madunya dipanen juga, akhirnya dikasih nama madu lebah bunga durian, dan seterusnya. Di Kalimantan tidak memungkinkan, walaupun sebenarnya Kalimantan itu adalah daerah yang luas dan subur,
tapi tidak tersedia perkebunan besar. Kalaupun ada hutan yang mengandung banyak bunga yang mengandung nektar dan polen itu, makanan lebah itu sendiri, tapi sulit terjangkau oleh kendaraan yang membawa rombongan koloni yang ratusan itu tadi. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa di Kalimantan orang cocok untuk pelihara apis. Setelah saya selidiki, ternyata di lokal kita di Kalimantan sebenarnya ada yang namanya kelulut biruang yang madunya juga cukup banyak, produksinya juga cukup tinggi. Akhirnya saya berkesimpulan dan mencoba memelihara ini. Tapi tahu saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi begitu saya ini, ada banyak komentar yang miring. Itu 13 tahun yang lalu loh ya. Tidak seperti sekarang orang membangga-banggakan yang namanya Triguna Itama ini. Dulu suaranya sangat miring, bahkan keluarga saya sendiri mengatakan, buat apa nyari itu mulai datung nenek kita, orang tidak pernah memelihara ini. Oh kamu bisa apa jadi duit? Itu kalimat itu nanti besok terulang lagi, ditanya lagi pada saya. Apa menghasilkan pelihara itu? Nah banyaklah kalimat-kalimat miring lagi. Akhirnya saya jawab begini. Masa saya terlalu bodoh kalau misalnya penghasilannya nggak ada, saya mau memelihara ini. Menurut keyakinan saya bahwa ini sebenarnya cukup bagus dibudidayakan karena Triguna Itama ini sebenarnya paling banyak ada di Kalimantan. Walaupun sekarang di Sumatera juga ada, di Jawa ada, tapi sangat sedikit. Jadi yang paling banyak tuh di Kalimantan. Nah, kemudian hutan Kalimantan itu sangat mendukung untuk kehidupan Triguna Itama ini. Dan dia makanannya tidak terlalu banyak seperti Apis mellifera. Dia perlu hanya, kalau tidak ada rambutan yang berbunga, dia cukup mengambil bunga-bunga rumput seperti ini. Nah, ini rumput berbunga ini ada nektar, ada calon madunya. Kemudian rumput-rumput kecil pun juga dia bisa ambil. Jadi dia tidak terlalu tergantung kepada tanaman-tanaman buah yang berbunga musiman itu. Jadi kita tidak perlu gembalakan kemana-mana. Kalau kita hanya memelihara 4-5 koloni, misalnya di sekitar rumah kita nggak perlu menyediakan tanaman vegetasi untuk mereka, udah cukup. Mereka mengambil di rumput-rumput di sekitar, kemudian bunga-bunga tetangga, nah udah cukup sebenarnya, dia makannya sedikit. Kemudian dia bunga rumput yang kecil pun dia bisa ambil nektarnya, sedangkan Apis mellifera karena badannya besar, dia tidak bisa mengambil. Jadi makanannya Apis Triguna ini sangat banyak di sekitar kita. Kecuali nanti kalau sudah banyak, maka kita harus menyediakan tanaman atau vegetasi untuk yang menghasilkan nektar dan polen itu. Nah sebenarnya begitu saya dicemoohin orang, pertama kali dulu saya 2007 itu mencoba di kandangan di sebuah perkebunan kelapa. Di sana kalau hanya 10-20 sih masih cukup. Tapi kalau sudah banyak ternyata nggak cukup. Jadi akhirnya saya dicoba lagi di daerah gambut. Ternyata di sana tidak bisa berkembang. Saya tidak tahu sebabnya. Pertama, setelah diselidiki ternyata ada 3 kebutuhan yang penting buat Triguna ini untuk kelangsungan hidupnya. Tidak hanya sekedar bunga untuk menghasilkan nektar atau madu dan polennya, tetapi ada yang namanya pohon yang mengandung resin. Resin itu pohon yang bergetah ya, misalnya seperti nangka, mangga, kasturi, pinus, dan banyak lagi yang lain-lain. Itu adalah bahan utama buat dia membuat sarang. Itulah yang namanya propolis. Propolis itu diambil dari berbagai macam pucuk getah di pucuk daun pohon yang bergetah itu sendiri. Misalnya ada pada mangga tadi, pada nangka, ada pada pohon karet dan segala macam. Itu dikumpulkan, itulah yang namanya raw propolis. Ya, propolis itu sebenarnya sangat bagus untuk kesehatan. Kalau kita mengenal Melia itu yang dari Korea itu diambil dari propolisnya lebah. Ternyata pada kelulut atau Triguna Itama ini propolisnya jauh lebih banyak daripada sarang lebah
Apis mellifera. Kemudian juga yang mengandung obat dalam propolis itu adalah namanya flavonoid ya. Flavonoid pada kelulut ini sangat banyak. Kalau menurut penelitiannya Dr. Zainal Hasan dari IPB dalam disertasinya, karena dia mengambil salah satu sampel propolis di sini, beliau mengatakan bahwa flavonoid yang terkandung pada propolis Apis mellifera, Trigona itama ini mencapai 4%. Sedangkan flavonoid yang ada pada lebah apis atau lebah sengat itu hanya sekitar 1,5%. Kemudian jumlah raw propolis di dalam sarang pada Apis mellifera itu hanya ada pada tutup sarang atau pada tempat pintu masuk dan kemudian lem tempat menggantungkan sarang itu sendiri. Sedangkan pada Trigona itama ini semua sarang itu terdiri dari propolis. Jadi kalau kita menghitung antara satu koloni lebah Apis mellifera itu dibandingkan dengan satu koloni Trigona itama ini, flavonoidnya mungkin hampir 30 kali lebih banyak Trigona itama ini dibandingkan dengan Apis mellifera. Jadi sebenarnya ini potensial sekali untuk menghasilkan propolis. Cuma sampai sekarang kita belum punya teknologinya untuk mengambil propolisnya itu. Sekarang kita hanya ambil madunya. Tapi madunya juga cukup sangat potensial sebenarnya. Nah, pada suatu saat saya pernah bertemu dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Saya tanya pada beliau, karena beliau kan selalu banyak membantu masyarakat itu untuk budidaya lebah ini. Tapi yang beliau pilih adalah Apis mellifera atau Apis cerana, kalau orang Banjar katakan iruan itu. Nah, itu banyak biaya yang besar. Setelah itu diberikan, dilatih para petani di pedesaan, kemudian diberikan bibitnya, koloninya, tapi lama-lama kabur. Yang berhasil. Beliau mengatakan bahwa katanya cukup potensial sebenarnya Apis mellifera ini. Saya langsung jawab, Pak, mohon maaf, menurut saya tidak, Pak. Apis mellifera tidak cocok di Kalimantan. Kenapa, kata beliau? Padahal itu kan banyak yang berhasil. Sekarang Bapak saya tanya, ada nggak yang di Kalimantan ini punya Apis mellifera 50 stok aja yang berhasil? Menurut Bapak ada nggak? Nggak ada, kata beliau. Nah, itu jawabannya, Pak. Saya jawab gitu. Kenapa kita tidak memanfaatkan sejak Trigona itama? Yang itu endemik Kalimantan, banyak tersedia di Kalimantan, tidak usah mencarinya, dan dia sudah beradaptasi di Kalimantan. Nah, setelah itulah baru mulai Dinas Kehutanan mulai mengembangkan ini, membantu dan dikembangkan di Kalimantan Selatan, sehingga akhirnya sekarang kalau kita mau mencari Trigona itama ini banyak di mana-mana sekarang. Kalimantan Selatan ada banyak sekali, sampai di Kota Baru, di Tanjung, di Barabai, di Rantau. Udah banyak di mana-mana, di Pelihari juga banyak. Tapi mereka tidak tahu siapakah sebenarnya yang pertama mulai membudidayakan Trigona itama itu di Kalimantan. Mereka belakangan mungkin 4-5 tahun belakangan ini. Saya sudah mulai 2007. Udah mulai. Jadi sampai sekarang berarti udah 13 tahun. Tapi banyak orang tidak tahu. Kalau yang dikenal itu, nanti kalau yang Trigona itama ini yang paling dikenal itu namanya, kalau Bapak buka di Google itu ada yang namanya Fahrudin Thoracea. Dia itu punya koloni ini ratusan lah ya, banyak banget ya, tersebar di mana-mana. Kalau orang Dinas Kehutanan dan Kelulutan ini udah mengenal betul. Itu keponakan saya yang saya ajarin pertama dulu untuk budidaya ini. Dan dia juga dicemoohin sama ibunya, bahkan sama ibunya sendiri, masa mengeluh-ngeluh untuk itu. Setelah saya jelaskan bahwa saya akan sebagai pamannya, masa menjerumuskan keponakannya, kalau tidak berhasil masa aku ajarin. Nah, setelah sekarang malah dia bersyukur bahwa dengan berkat pelihara Trigona ini, dia sudah melanglang buana kemana-mana ya, ke Jakarta, kemana-mana diundang sebagai pembicara di pelatihan-pelatihan ini di Kalimantan Selatan yang biasanya disponsori oleh Dinas Kehutanan.
Dia jauh lebih terkenal daripada saya. Saya enggak gitu. Karena saya tidak mempromosikan, baru sekarang ini saya baru bicara lihat YouTube ini. Nah, setelah orang banyak jadi latah juga mungkin saya ikut-ikutan gitu mencoba ini. Tapi mudah-mudahan ini baik. Nah sekarang ini saya sudah punya beberapa tanaman pendukung ini ya, yang ada di sini air mata pengantin, ada pohon belimbing yang berbunga setiap saat, ada jambu kristal, ada pohon-pohon lain. Dan sekarang saya baru dapat dari Malaysia ini yang namanya vegetasinya itu namanya bunganya Orana volubilis. Setelah saya lihat di YouTube, itu bunganya putih, wangi, dan sangat disenangin oleh lebah. Baik Apis mellifera, lebah sengat itu tadi, atau Trigona itama ini, atau di ruang ini. Nah ini baru sedang saya kembangkan, ada mungkin udah hampir 100 ini, tapi belum berbunga. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 bulan, ini nanti udah bunganya semerbak. Jadi pada rekan-rekan yang sekarang sedang mencari vegetasi yang tepat, nanti bisa saja lihat ke tempat saya, mudah-mudahan ini bagus. Tapi sekarang ada lagi bunga yang lagi in sekarang, namanya Dombia. Ada yang namanya Dombia walici, Dombia sayekti, dan macam-macam. Itu katanya ada yang dari India, ada yang dari mana lagi gitu. Tapi sekarang masih mahal. Kemarin saya lihat di YouTube itu masih sekitar 400-an ribu, yang baru turun cangkok itu ya. Kemarin juga saya mau pesan, saya suruh anak saya, ternyata itu pun banyak yang inden gitu. Tapi nanti mungkin juga saya coba ya, nanti mudah-mudahan dapat, juga akan saya kembangkan di sini. Tapi yang sekarang berhasil saya kembangkan ini adalah Orana volubilis, yang sekarang udah banyak ini yang saya tanam di pot itu. Nanti bisa dilihat itu di sana. Yang sedang saya cangkok juga banyak, itu ada hampir 100-an pohon. Jadi mudah-mudahan nanti dalam waktu 3 bulan ke depan di sini sudah bermekaran bunga-bunga Orana volubilis sebagai tambahan dari makanan ternak lebah Trigona itama ini. Mudah-mudahan dengan demikian madunya tetap tersedia dan menghasilkan, dan secara ekonomis juga sebenarnya ini menghasilkan cukup baik. Bahkan di sini sebenarnya di kebun saya ini ada beberapa sarjana loh ya, yang sudah berhasil tentang membahas ini. Salah satunya tadi ada disertasi Pak Dr. Zainal Hasan dari EPB. Beliau itu seorang dosen di bidang laboratoriumnya, kemudian mengambil S3-nya. Nah, disertasi beliau adalah tentang propolis kelulut. Menurut laporan beliau, sebenarnya ternyata propolisnya ini sangat bermanfaat untuk kesehatan, bisa bermanfaat untuk obat kanker, kemudian juga untuk menambah kecerdasan anak, kemudian juga bisa memperlancar peredaran darah, dan banyak lagi manfaatnya dari Trigona itama ini. Ternyata madunya itu jauh lebih bermanfaat, lebih bagus daripada Apis mellifera atau lebah sengat itu. Sebenarnya kita mungkin baru mengenal ya lebah ini, tapi sebenarnya 1400 tahun yang lalu Allah sudah memberikan kabar kepada kita dalam surah An-Nahl ayat 59 kalau tidak salah, yang berbunyi, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Kalau terjemahan kurang lebihnya, Allah telah mewahyukan kepada lebah. Jadi Allah mengatakan memakai wa auha. Kadang sedangkan kepada manusia biasanya Pak Alhama memberi ilham, tetapi kepada lebah Allah mengatakan wa auha, sama dengan kepada nabi dan rasul. Jadi artinya bahwa itu penting sekali. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan Allah telah mewahyukan kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyutan, agar membuat rumah di atas gunung. Wa minas syajari, dan di atas pohon. Wa mimma ya'risun, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Yang terakhir itu, wa mimma ya'risun, memberi isyarat bahwa lebah itu bisa dipelihara, dibuatkan sarang oleh manusia.
Tetapi hikmah Al-Quran itu baru baru diketahui oleh banyak orang baru belakangan ini. Padahal 14.000 tahun yang lalu, 1.400 tahun yang lalu, Allah sudah mengisyaratkan ini, bahwa lebah itu bisa dipelihara. Nah, kemudian lanjutan ayatnya berbunyi, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi syifa'un linnas. Nah, di sini keluar di dalam perut lebah itu, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh, minuman yang bermacam-macam warna. Fihi syifa'un linnas, itu obat buat manusia. Nah, sebenarnya Allah sudah memberi isyarat. Tapi setelah diadakan penelitian, ternyata benar. Al-Quran itu maha benar. Allah sudah 1.400 tahun yang lalu sudah mengisyaratkan. Tapi baru akhir-akhir ini orang banyak menyelidiki secara ilmiah. Jadi saya melihat pada kalimat tadi Allah mengatakan, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh, keluar di dalam perut lebah itu minuman yang bermacam-macam warna. Selama dalam tafsir Al-Quran yang lama, itu para kiai menerjemahkan itu adalah madu. Kalau madu aja, itu kan hanya ada satu warna ya. Kuning-kuningan, kayak agak sedikit warna teh. Tetapi Allah mengatakan, mukhtalifun alwanuh, bermacam-macam warnanya. Artinya, bukan hanya madu. Tapi ternyata setelah diselidiki, bahwa di dalam lebah itu ada 4 obat potensial sebenarnya, dan bermacam-macam warnanya sesuai dengan firman Allah tadi, mukhtalifun alwanuh. Yang pertama madu, ya madu itu warnanya kira-kira seperti ya air teh yang nggak terlalu kental lah ya, agak sedikit kuning kehitaman. Kemudian ada yang namanya bipulen. Bipulen itu yang dikumpulkan itu sebagai makanannya lebah. Kalau madu itu dikumpulkan dari nektar bunga, itu adalah untuk minuman lebah. Bipulen ini makanannya itu dikumpulkan dari serbuk sari bunga jantan. Jadi dari ribuan bunga itu dikumpulkan yang seperti tepung itu, dikumpulkan itu buat makanannya. Itu taranya setelah diselidiki, itu adalah merupakan bahan makanan yang terlengkap di dunia setelah air susu ibu. Jadi itu makanan itu sangat Nah, kalau kita lihat dibuka di sini, nah nanti ada lagi, itu warnanya kuning. Kalau di dalam minum perlebahan itu namanya bipulen, atau ada yang namanya roti lebah. Kalau di sini nanti bisa terlihat madu dan pulen itu warnanya berbeda sekali. Makanya Allah mengatakan mukhtalifun alwanuh. Ya. Nah ini pada sarang. Nah ini bapak-bapak kita buka sedikit. Nah ini madunya sudah penuh ini, banyak sekali. Nah baru kita buka sedikit. Nah ini terbuka. Ini madu-madu. Semua di dalamnya ini. Nah semua alat ini, semua dari ini itu terbuat dari propolis. Jadi madunya karena dikantongin oleh propolis, jadi lebih banyak terpapar oleh propolis. Makanya sangat bagus untuk obat ini. Nah, nanti ada kalau di tengah-tengah nanti ada tempatnya pulen ya. Cuma ini karena sudah ini agak agresif ini. Jadi nggak berani buka luas-luas ini. Nah ini. Nah jadi tadi yang namanya bipulen warna kuning. Kemudian yang ketiga propolis. Nah ini propolisnya ini. Semua sarang ini propolis. Nah ini kalau gini ada kekuningan, tapi nanti yang tua warnanya hitam. Jadi makanya Allah mengatakan mukhtalifun alwanuh itu warnanya bermacam-macam. Yang keempat itu ada yang namanya royal jelly. Royal jelly itu sangat makanan sangat lengkap juga itu. Itu khusus makanan lebah ratu itu. Bedanya ya, antara lebah ratu dengan lebah pekerja ini sebenarnya secara genetika sama. Cuma yang membedakan itu adalah makanannya. Kalau lebah biasa ini, pekerja ini, dia makan dari 1 sampai umur 3 hari, itu dikasih makan royal jelly. Tetapi setelah itu diganti dengan madu sama pulen itu tadi. Tetapi lebah ratu, dia hanya dikasih makan royal jelly dari umur 1 hari sampai akhir hayatnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dalam satu koloni ini yang ada, kalau yang besar bisa ada sampai 100.000 ini anggotanya. Dia mampu bertelur antara 500 sampai 1.500
biji telur per hari. Itu luar biasa produksinya. Itu yang membedakan hanya makanannya Royal Jelly. Kemudian di segi umurnya, lebah pekerja ini yang biasa ini, itu dia hanya mampu bertahan paling lama 40 hari udah mati. Tapi lebah ratu itu bisa sampai 10 tahun. Jadi puluhan kali lipat panjangnya umur lebah ratu itu. Yang membedakan itu hanya makanannya. Dia seumur hidupnya makan Royal Jelly. Itulah yang namanya Royal Jelly. Cuma Royal Jelly ini sangat sedikit di dalam sarang sehingga susah dicari. Kecuali pada lebah Apis mellifera itu karena disediakan khusus tempatnya, jadi diisi itu gampang dicari. Tapi kalau pada sarang triguna ini agak susah mencarinya. Jadi memang hampir tidak kita menemukan ada yang namanya Royal Jelly di dalam lebah ini. Tapi sebenarnya ada. Ya, kira-kira begitu. Sambung episode berikutnya. Nanti kalau mau, nanti kita akan sambung berikutnya. Dan kalau pinginnya ada yang bertanya dan segala macam, atau mau mencari madu, atau ingin memetik madu lebah, langsung datanglah ke wisata petik madu lebah tanpa sengat di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Playahari. Kalau di Jalan Yani itu kilometer 45,5 di sebelah kiri. Kalau dari Banjarmasin menuju Playahari posisinya di sebelah kiri. Kalau susah menyarinya, cari aja pasang GPS saja, nanti akan dipandu sampai ke tempat itu. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Silakan subscribe dan share kalau memang ini bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera selalu. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.